kasih Jay. Kembali lagi di Baca Buku Cerita bareng Cecilia Jasminio. Hari ini aku yang baca buku cerita dari seri Barbie yang berjudul Pesta Cahaya. Ilustrasi oleh Christian Masleman dan Lily Glass. Dan penerbit buku ini adalah Gramedia. Yuk langsung kita baca buku ceritanya. Pesta Cahaya. Halo, namaku Aurora dan aku adalah Dewi Langit. Aku ingin bercerita tentang pesta cahaya yang nyaris gagal gara-gara ulah dua raksasa. Kurasa cuacanya akan dingin sekali hari ini, kata Aurora kepada burung kestrelnya, Cosmo. Saat itu mereka berdua berada di balkon dan angin dingin bertiup kencang. Tapi besok ada acara yang asik, pesta cahaya. Seluruh penduduk kerajaan awan akan pergi ke jembatan musim dingin untuk menonton. Pesta cahaya itu apa sih? Kau, Cosmo, ingin tahu? Oh, itu adalah saat munculnya cahaya utara. Aurora menjelaskan. Cahaya itu menerangi rusa-rusa ketika mereka melakukan perjalanan ke negeri matahari tengah malam. Esok paginya, saat kerajaan awan menjadi semakin dingin dan bersalju, sekelompok serpi salju dan serpi es tiba di istana awan. Mereka tampak khawatir dan kesal. Majikan-majikan kami, dua raksasa sedang bertengkar, kata mereka. Keduanya sama-sama ingin membangun jembatan musim dingin dan tak ada yang mau mengalah. Begitu kami membangun jembatan salju, raksasa es melemparkan tombak es itu ke situ, kata serpi salju. Dan begitu kami membangun jembatan es, raksasa salju menurunkan hujan salju sehingga jembatannya hancur, derak serpi es. Oh tidak, kau Cosmo. Tanpa jembatan, mana bisa ada pesta? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukan kristal, sang penjaga cahaya, kata Aurora. Dia pasti tahu bagaimana caranya menyelamatkan pesta itu. Aurora dan Cosmo pergi ke rumah kristal. Tapi kristal tidak ada di sana. Jangan-jangan dia diculik kedua raksasa, kata Aurora. Ayo kita cari dia. Mereka pergi ke awan salju dan melihat raksasa salju sedang berkelahi dengan raksasa es. Mereka saling melemparkan bola salju dan bola es. Kalau kau datang mencari kristal, kau terlambat, teriak raksasa salju. Aku telah mengurungnya dalam lentera salju. Dia akan tinggal di sana sampai jembatanku selesai dibangun. Maksudmu jembatanku? Pekik raksasa es. Bagaimana dengan rusa-rusa? Protes Aurora. Mereka memerlukan cahaya utara untuk penerangan dan jembatan untuk mencapai negeri matahari tengah malam. Tapi raksasa-raksasa itu tidak peduli. Mereka terus saja berkelahi. Aurora melihat kristal terperangkap di lentera salju. Apa yang dapat kulakukan untuk membantumu? Seru Aurora mengatasi suara berisik yang ditimbulkan kedua raksasa. Temuilah bunga salju di negeri musim dingin, teriak kristal. Dia sedang menungguku mengambil mahkota cahaya untuk membuat cahaya utara. Tapi cepatlah, api akan padam saat bunga salju mulai tidur di musim dinginnya, dan seluruh negeri akan gelap gulita. Aurora mengenakan pakaian musim dinginnya yang paling hangat dan bersiul memanggil empat angin. Empat kuda cantik dengan bulu tengkuk berkibar-kibar berderap-derap.
Mereka menarik kereta salju yang mengilat. Bisakah kalian bawaku ke negeri musim dingin? Tanya Aurora, mengelus-elus kuda-kuda itu satu demi satu. Kuda-kuda itu mengangguk dan melesat maju. Tali kekang mereka bergemerincing nyaring di tengah udara kering. Aurora memeluk Cosmo erat-erat saat kuda-kuda itu terjun ke bawah awan-awan salju. Lalu mereka terbang secepat angin menerobos kabut dan salju ke arah negeri musim dingin. Cosmo berkaul menuju cahaya samar-samar di depan mereka. Saat mereka semakin dekat, Aurora melihat Ivy. Dindingnya yang terbuat dari es berkilau dengan sinar biru yang aneh. Aurora membungkuk untuk memasuki ambang pintu yang bulat. Di bawah kubah dingin yang ditaburkan butir-butir salju dan seperti es yang menggantung, beruang salju sedang menjaga api. Apinya dingin dan berwarna biru. Setiap kali api mengecil, si beruang meniupnya dan api berkobar lagi, membuat igloo semakin dingin. Aurora menggigil dan merapatkan mantel hangatnya. "Siapa kau?" geram beruang salju. "Aku menunggu kristal. Dia akan mengambil mahkota cahayanya dan membuat cahaya utara. Tanpa cahaya itu, rusa-rusaku akan mati." Aurora memberitahu beruang salju tentang pertengkaran kedua raksasa. Si beruang menggulurkan tangannya ke api, mengambil mahkota cahaya untuk diberikan kepada Aurora. "Jaga mahkota ini baik-baik, Aurora, dan uruslah rusa-rusaku," geramnya. "Mereka akan mengikutimu kemanapun kau pergi." Tiba-tiba api biru itu meredup dan berkelap-kelip lemah. Saat api akhirnya padam, beruang salju menguap dan berbaring, meringkukkan tubuhnya seperti bola besar berbulu. Ia pun terlelap. Di luar itu, terangnya mahkota cahaya menarik perhatian para rusa. Saat Aurora naik ke kereta salju dan memegang tali kekang, rusa-rusa itu muncul satu-satu dari bayang-bayang luar salju dan berkumpul mengelilinginya. "Ikuti cahaya ini ya," kata Aurora. Semua rusa berlari di belakang kereta salju yang meluncur cepat di jalanan yang gelap. Akhirnya mereka berhenti di awan salju. Penduduk kerajaan awan berdiri dalam kerumunan, terkejut melihat kekacauan yang terjadi. Ini bukan pesta. Kedua raksasa duduk merosot, terengah-engah. "Kita terlalu banyak membuang tenaga untuk berkelahi," erang raksasa es. "Kita tidak punya tenaga lagi untuk membangun jembatan." "Kalau begitu, bekerjalah bersama-sama," kata Aurora kepada mereka. "Dengan salju dan es, kalian bisa membangun jembatan musim dingin. Jangan memaksa rusa-rusa tetap tinggal di sini, sehingga mereka mati kelaparan." Tampak menyesal dan malu, kedua raksasa berjabat tangan. Lalu, para serpi salju dan serpi es mulai bekerja. Tak lama kemudian, jembatan yang berkilauan sudah membentang di atas awan salju sampai ke negeri matahari tengah malam. Kedua raksasa membebaskan kristal, dan Aurora menyerahkan mahkota cahaya kepadanya. Ketika kristal mengenakannya, 3 bidadari mungil muncul dalam hujan bintang-bintang. "Kami adalah Lumina, Blaze, dan Sparkle," kata mereka serempak. "Kami akan menyalakan cahaya utara." Mereka mengacungkan obor ke langit, dan kilatan-kilatan cahaya merah, biru, dan hijau memenuhi langit. Kaki langit bagaikan dibatasi tirai api yang gemerlapan. "Lihat!" seru seekor rusa. Semua berseru kagum melihat rusa jantan perak yang muncul di lengkungan jembatan musim dingin, memanggil teman-temannya dengan tanduknya. Ketika rusa-rusa telah pergi, kedua raksasa bermaaf-maafan. Mereka juga minta maaf kepada Kristal dan Aurora. "Akhirnya jadi juga pestanya," kata Kristal. "Tapi sayang,
kita tak punya makanan dan permainan. Mendengar itu, Aurora segera meminta bantuan kedua raksasa. Dengan sisa-sisa tenaga mereka yang terakhir, mereka berhasil menciptakan kue es krim salju yang cantik. Sementara itu, para serpi salju dan serpi es membuat perosotan es. Indah sekali! Seru kristal, saat Lumina, Blaze, dan Sparkle menyalakan lilin-lilin di kue itu. Sekarang aku merasa jadi penjaga cahaya lagi. Nah, teman-teman CJ, bagaimana cerita hari ini? Seru kan? Kalau teman-teman CJ suka cerita hari ini, jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya agar teman-teman CJ tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari aku setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan kalau teman-teman CJ mau bikin buku cerita ini, teman-teman CJ bisa order via DM Instagram aku atau inbox Facebook aku. Linknya bisa lihat di deskripsi di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye!